yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan, kita boleh bersatu kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini karena kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita. Amin. Amin. Yang selalu sama-sama dengan kita, yang selalu menyertai hidup kita. Dan oleh sebab itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji sahabat kita yang terkasih, sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita memberikan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada sahabat kita yang terkasih. Yesus adalah kebenaran. Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan
kepadamu, nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Saya akan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Nyatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kuasa Tuhan. Dan sebab itu, mari kita angkat hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Oh,
sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku, ku berkata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabat, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabat, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang menjadi sahabat kami. Kami rindu selalu Tuhan berada di dalam dekapannya Tuhan. Kami rindu selalu erat denganmu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau membawa seluruh hidup kami, hati kami persembahkan di atas tahta-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kiranya kuduskan layakkan setiap kami Tuhan jemaat-Mu. Dan biarlah persembahan puji-pujian kami, persembahan hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Engkau Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang menuntun hati kami Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi setiap kami, sehingga Tuhan kami merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat masih tetap berdiri ya. Ini adalah minggu kesaksian. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian nanti dipersilakan. Namun sebelum itu kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan.
Tuhan. Tuhan persilakan dulu. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian untuk kita semua, waktu dan tempat disilakan. Mau bersaksi untuk kita semua, memberkati kita melalui kesaksian hidup, melalui pengalaman hidup, ya, silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur pada saat pagi hari yang indah ini. Tuhan izinkan kita kembali berkumpul di gereja Tuhan di tempat ini. Yang ingin saya sharing pada saat pagi hari ini adalah berkat Tuhan itu indah pada waktunya, dan rencana Tuhan itu sungguh ada nyata dalam kehidupan kita. Yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini adalah satu step dalam satu perkuliahan saya. Tuhan izinkan selesai. Masih banyak step-step yang lain, dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Walaupun banyak sekali problem, banyak tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang sayang kepadanya. Sehingga kemarin Tuhan izinkan lulus, ya, one step closer di STT kita, STT Kaba. Dan masih banyak sekali lagi step-step ke depan. Biarlah Bapak Ibu Saudara terkasih selalu dukung kami. Jadi bukan cuma saya, mungkin nanti Bapak Guru nanti akan bersaksi juga akan buat ini. Kita berdua, ya, yang pernah PPL di tempat ini, melakukan praktek pelayanan di tempat ini, sudah menyelesaikan satu step di perkuliahan kita. Biarlah terus Tuhan campur tangan, menyelesaikan, menolong kita. Apapun itu problema mungkin dalam materi, mungkin untuk pembikinan skripsi dan kedepannya wisuda, biarlah terus Tuhan yang selalu campur tangan. Dan tidak lupa juga bagi saya sendiri bukan cuma satu, tapi masih ada lagi tantangan-tantangan ke depan, problem-problem ke depan, achievement yang ingin saya gapai, ingin saya capai. Biarlah Tuhan terus membuka jalan. Dan Bapak Ibu sudah terkasih, dukung terus saya dalam doa. Support Bapak Ibu sangat berarti dalam kehidupan pendidikan saya maupun membangun karakter kehidupan saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih boleh kami ada di atas mimbar ini, menyaksikan kebaikan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Khususnya kami menyaksikan sama seperti yang Saudara Rian saksikan, bahwa kemarin kami ujian proposal dan itu sudah kami laksanakan, dan puji Tuhan menyatakan lulus dalam step pertama dulu. Segala pencapaian yang ada bukan kekuatan kami. Ketika kami mengkoreksi diri kami, saya sendiri,
bahwa saya banyak kekurangan. Walaupun terkadang saya berpikir bahwa ini saya adalah mampu, tapi ketika saya pikir kembali bahwa manusia hanyalah melaksanakan apa yang Tuhan mau lakukan, tanpa semua pihak, maka tidak terlaksana segala sesuatu, terlebih proposal kami kemarin. Saya sangat bersyukur Tuhan menolong, dan saya mengucap syukur banyak sekali, terutama kepada Pak Gembala yang terus mensupport, yang mungkin pada bulan-bulan yang lalu saya sudah menyerah sebenarnya, karena saya tidak mampu melakukan. Tetapi oleh karena beliau mensupport terus, maka bolehlah semuanya terjadi sampai hasilnya dinyatakan lulus. Bapak Ibu, dalam proses itu terkadang kita ada yang membuat kita memacu dalam melakukan yang lebih lagi. Karena terkadang hal-hal ini membuat kita ada yang mungkin sakit hati, karena orang-orang lain di sekitar kita bertentangan dengan perspektif hidup kita, dan dia membawa hidup kita pada perspektif hidupnya, sehingga bertentangan. Ada hal kemarin sedikit karena ujian, saya sedikit mau berargumentasi tentang apa yang tertulis dengan proposal, tapi karena sang penguji membawa pada hal yang dia mau, yang akhirnya ya kita harus ikuti. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa akan lulus. Tapi itu suatu proses. Saya mengerti harus kita mengikuti proses yang ada. Apa yang dikatakan oleh mereka dan yang berkompeten di dalamnya, ya kita nggak mau kita harus ikuti sistem. Jadi saya belajar bahwa perlulah saya merendahkan diri, merendahkan hati dalam segala apapun. Biarlah Tuhan yang membuat semuanya baik. Nanti kelak kami akan melanjutkan lagi deskripsi. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk membantu kami dalam doa supaya pada akhirnya semuanya terlaksana dan selesai dengan baik, dan nama Yesus dipuji, dimuliakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya mau menyanyikan satu lagu pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Shalom.
Baik, terima kasih kesaksian dan pujian dari jemaat. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Sidang di tempat ini. Kita bernyanyi satu lagu pujian pada Tuhan. Persembahan. Dan kita akan mengumpulkan persembahan. Di akhir lagu pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dapat
sahabat itu adalah tahu isi hati Tuhan. Dan sahabat itu tidak ada satupun yang bisa saling menyembunyikan. Jika kami menjadi sahabat Allah, maka Engkau tidak pernah menyembunyikan apapun bagi kami. Isi hatimu pun Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi sahabat-sahabat Allah, sehingga Tuhan Yesus lewat kami menjadi sahabat, kami mendapat kekuatan, kami merasa ada perlindungan, dan kami ada selalu penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai sahabat. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi dilawan oleh firman Tuhan. Roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan kami, mengganggu pikiran kami, kami usirkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kau keluar dari hidup kami, Kau tidak berhak atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Yang semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya angkat hari ini adalah Friend of God, sahabat Allah. Nyambung dengan pujian-pujian kita tadi tentang semua sahabat Allah. Berharap untuk ibadah-ibadah seterusnya, hendaknya worship leader itu ada komunikasi dengan preachernya, dengan pengkhotbahnya. Apa judul, apa tema khotbah hari Minggu? Jadi bisa disesuaikan dengan puji-pujian ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sahabat Allah. Kita baca ayat pokoknya dari Yakobus pasal 2 ayat 23. Lihat aja di monitor. Kita baca 1, 2, 3. Dengan cara demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan nas pokok, saya ingin menyampaikan dulu ya, dan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa arti dari sahabat Allah? Kita baca dari Yakobus pasal 4. Kita baca dari Yakobus pasal 4 ya, ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi apa arti sahabat Allah? Sahabat Allah adalah musuh dunia. Jadi barang siapa yang menjadi sahabat Allah, ia harus siap menjadi musuh dunia. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh memiliki dua tuan ya. Kita tidak boleh menyembah dua tuan. Tidak boleh kepada Allah, tidak boleh juga kepada dunia. Jadi hanya ada satu pilihan. Jika engkau bersahabat dengan Allah, maka engkau harus jadi musuh dunia. Jika engkau bersahabat dengan dunia, maka engkau harus jadi musuh Allah. Musuh Allah. Jadi saudara sekalian, ada pilihan. Tidak boleh dua-duanya. Akibat dari sahabat dunia apa? Coba kita baca lagi Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7. Ketemu, katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jawabannya apa? Akibat dari sahabat dunia adalah maut. Allah itu adalah Allah yang memberikan kita hak kebebasan. Allah tidak memaksa kita untuk menyembah Dia. Allah tidak pernah memaksa kita untuk harus mengikuti Dia. Allah memberikan kebebasan. Kalau engkau mau bersahabat dengan dunia, silakan. Bersahabat dengan aku, silakan. Tapi ingat, akibat dari persahabatan dengan dunia adalah maut. Tanggung akibatnya. Kalau engkau masih mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini, hidup dalam rupa-rupa dunia, maka akibatnya adalah maut.
Ya. Saudaraku sekalian, saudaraku sekalian, kita harus bisa memilih. Ya, kita harus bisa memilih. Tidak boleh dua-duanya. Makanya kita ini juga sebenarnya ya, kita ini di dalam rumah tangga juga seharusnya kita itu harus jadi sahabat bagi keluarga kita. Seorang istri harus jadi sahabat bagi suami. Suami harus jadi sahabat bagi istri. Orang tua harus jadi sahabat bagi anak-anak. Anak-anak harus jadi sahabat bagi orang tua. Dan kita harus jadi sahabat bagi keluarga kita. Saya pernah mendengar keluarga begini. Ada keluarga yang curhat begini. Pak, kalau di rumah itu saya ini kepala keluarga. Ya. Saya ini kepala keluarga. Apa yang saya katakan A harus A. Nggak boleh ada yang berubah. Makanya saya katakan sama istri saya, kamu harus patuh kepada saya, anak-anak. Kamu harus patuh kepada orang tua. Karena di sini saya adalah kepala keluarga. Ada yang pernah begitu nggak bapak di rumah? Saya juga pernah sih, tapi pelan-pelan saya bertobat. Ada yang pernah begitu nggak bapak? Kalau dia berarti nggak ngaku. Puji Tuhan. Kata istri gini, oke, kamu kepala, saya harus nurut kamu. Tapi ingat, istri itu adalah leher. Leher, artinya leher itu bisa menggerakkan kepala kemana aja saya mau. Silakan aja kamu kepala, tapi saya akan gerakan kamu ke kanan, kamu harus ke kanan. Kalau saya gerakan kamu ke kiri, kamu harus ke kiri. Kalau enggak, kamu tidak akan pernah berdaya. Benar juga ya. Puji Tuhan. Jadi suami-suami jangan sombong, ya. Jangan sombong, jangan bilang saya kepala keluarga. Nanti kalau kamu digerakkan istri ke kanan, kamu harus ke kanan. Digerakkan ke kiri, kamu harus ke kiri. Nggak mungkin kalau dia gerakkan ke kanan, kamu tinggal di kiri. Nggak mungkin kan? Harus ikut. Tapi sebaiknya suami itu harus jadi sahabat kepada istrinya. Istri harus jadi sahabat kepada suaminya. Kenapa? Kalau jadi sahabat, maka mereka bisa saling tahu isi hati satu sama lain. Kalau jadi sahabat, maka suami itu juga akan curhatnya kepada istrinya. Bukan curhat kepada istri orang. Istri curhat kepada suaminya, bukan curhat kepada suami orang lain. Haleluya. Perhatikan saudara sekalian, pentingnya jadi sahabat. Jadi kita tidak perlu memegang ego kita di dalam rumah tangga sekalipun. Ya. Dimanapun di tempat pekerjaan harus jadi sahabat. Pimpinan harus jadi sahabat kita. Rekan-rekan kerja harus jadi sahabat. Engkau harus jadi sahabat bagi anak buahmu. Jangan karena engkau bos, engkau juga merasa bos, dan engkau hanya kerja merintah. Ya, kita merintah kalau anak buah nggak mau nurut, kalau anak buah nggak mau kerja dengan benar, kita mau bilang apa? Sahabat. Ya. Dan ingat, ya, kalau kita sudah jadi sahabat, berarti kita tidak boleh munafik kepada sahabat kita. Nanti kita bahas pada nas pokok. Ya, kembali kepada nas pokok. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Makanya kalau kita baca di Alkitab itu, sepanjang pembacaan kita di Alkitab itu dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah, Abraham sahabat Allah, Abraham sahabat Allah, Abraham sahabat Allah. Kenapa Abraham ini disebut sahabat Allah? Mari kita lihat. Ada apa sih dengan Abraham? Kenapa bukan kita yang jadi sahabat Allah? Kenapa bukan tokoh-tokoh yang lain? Kenapa Nuh nggak dikatakan sahabat Allah? Kenapa harus Abraham?
Berarti ada sesuatu dalam diri Abraham yang perlu kita teladani. Satu, Abraham itu punya kualitas. Satu, iman yang sungguh tampak dari dia percaya janji Allah. Saya akan baca saudara sekalian, Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Abraham, namanya dulu Abraham, belum Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Di sini Abraham memiliki hati yang ragu, kekhawatiran, karena dia belum punya anak. Tuhan, nanti kalau saya meninggal, siapa yang mewarisi kekayaanku? Siapa yang mewarisi hartaku? Maka dikatakan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Dia bersungut kepada Tuhan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Nanti hambaku ini jadi ahli warisku, berarti nanti semua hartaku nanti untuk hambaku dong. Gimana ini Tuhan? Dia sudah bicara kepada sahabatnya. Nah, makanya kalau kita sama sahabat itu kan, kalau kita marah sama sahabat, ya tidak sampai berantem kayak musuh. Marah sama sahabat itu kan, itu sebenarnya karena kita mengasihi dia. Saya bersahabat dengan misalnya si Dasman, saya marah sama dia. Dasman, kamu itu nggak boleh begitu loh. Kamu nggak boleh telat makan. Nanti gimana kalau kamu sakit perut? Gimana kalau kamu sakit mah? Ya benar aja sih, nggak benar kamu ini. Nah, dia tidak boleh tersinggung. Kenapa? Karena saya sedang memberikan nasihat kepada dia, karena saya mengasihi dia. Nah, ini juga Abraham mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau tidak memberikan kepada aku keturunan. Bagaimana nanti hartaku? Nah, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Abraham, melainkan anak kandungmu. Padahal belum punya anak. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rasa kalau kita orang yang tidak punya anak, kalau ada orang yang mengatakan itu, nanti kamu punya anak, nanti anakmu banyak 10, 12, 15. Dalam hati kita bilang apa? Alah, ngomong aja lu, karena bukan lu yang ngerasain. Kan begitu kan? Tapi Abraham tidak mengatakan itu kepada Tuhan. Maka dikatakan, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu apa respon daripada Abraham? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, tanpa ragu. Kenapa? Karena dia bersahabat dengan Allah. Kalau dia tidak bersahabat dengan Allah, tidak mungkin dia percaya. Itu kan masih meraba-raba. Kapan Tuhan? Kapan saya memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut? Tuhan kayaknya nyenangin hati saya aja ini. Ini kayaknya lagi doa penghiburan ini sama Tuhan, lagi menghibur saya. Tapi Abraham katanya percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itulah makanya Abraham menjadi sahabat Allah. Kualitas imannya yang sungguh-sungguh, tidak main-main, saudara-saudara. Makanya kalau kita bersahabat dengan siapapun, bersahabatlah dengan sahabat sejati. Jangan kau mengatakan ini sahabatku, tapi di belakang kau menusuk dia. Jangan kau mengatakan ini sahabatku, tapi di belakang kamu ngomongin. Jangan bilang ini sahabatku, tapi di belakang kamu jelek-jelekan. Itu bukan sahabat. Kalau sahabat itu adalah dia punya iman yang sungguh, dan tampak dari sikap, tampak dari perbuatannya seperti Abraham.
Walaupun dia tidak melihat, tapi dia percaya. Puji Tuhan. Hendaknya juga kita begitu, saudara sekalian. Ya. Percayalah akan janji Tuhan. Meskipun engkau belum melihat sekarang, tapi percayalah, berimanlah dengan sungguh. Maka ingat, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan tetap pasti menggenapi janjinya. Amin. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai aku yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kau kasih. Nah, inilah kata Tuhan. Hai Israel, hambaku. Israel itu kan Yakub, keturunan daripada Israel, keturunan daripada Abraham. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Inilah kata-kata Allah kepada sahabatnya. Nah, kalau kita hitung itu sebenarnya kalau kita baca surat Yakobus ya, setelah Abraham itu meninggal selama 1441 tahun, ya, Allah itu masih mengatakan sahabatku Abraham, sahabatku Abraham, sahabatku Abraham. Padahal Abraham sudah meninggal 1400 tahun lebih. Bagaimana kita dengan sahabat kita? Apakah kita mengasihi sahabat kita ketika masih hidup? Masih bersama-sama? Ketika kita masih membutuhkan sahabat itu, dia masih bisa menolong saya, dia masih bisa menopang saya, dia masih bisa membantu saya ketika saya susah. Oh, sahabatku luar biasa, sahabatku yang sangat baik. Meninggal, okelah kita masih menangis. Seminggu, 2 minggu kita masih ingat. 3 minggu, sebulan masih ingat. 2 bulan masih ingat. 3 bulan, 5 bulan, mulai lupa. 5 tahun, 10 tahun, masih ingat enggak? Suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Kalau kita masih ingat, apalagi kalau sudah ada sahabat baru yang sudah menggantikan dia dalam hati kita, lupa biasa. Ingat enggak? Ini siapa? Si A. Dengar-dengar dulu sahabatmu. Mana ya? Aduh, yang mana ya? Oh iya, udah 30 tahun yang lalu. Iya sih dulu. Nggak tahu dia sekarang kemana ya. Udah jarang juga komunikasi. Itu sahabat sejati nggak? Enggak. Bukan, saudaraku sekalian. Sahabat sejati adalah seperti Allah kepada Abraham dan Abraham kepada Allah. Abraham sudah meninggal sekitar 1400 tahun lebih, tapi Allah masih mengingat Abraham. Apakah engkau masih mau diingat sama Allah? Engkau masih mau diingat sama Allah? Amin. Kalau engkau masih diingat sama Allah, berarti engkau juga harus mengerti isi hati Allah. Puji Tuhan. Amin. Aspek persahabatan. Nah, ini dia tadi yang saya katakan dari awal. Apa itu aspek persahabatan? Tidak menyembunyikan sesuatu. Baca dah semua. Kejadian pasal 18 ayat 16. Ya, nggak usah sampai 33 lah. Nanti kita ketemu aja. Intinya ya stop. Kejadian pasal 18. Kejadian 18 ayat 16 dan seterusnya. Silakan. Kejadian 18, 16 dan seterusnya. Di mana ketemu kata-kata tidak menyembunyikan. Silakan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Stop. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Udah sampai di situ aja dulu. Intinya Allah datang sebenarnya untuk membinasakan Sodom. Karena kenapa? Sodom ini parah. Ya. Kota yang bejat. Ya. Penuh dengan macam-macam lah, kejahatan lah intinya. Makanya Allah datang untuk menunggambalikan Sodom ini.
dia akan membinasakan, membumi hanguskan Sodom ini. Lalu ketika dia dikatakan sini tadi kan, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Ya, berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembuhkan kepada Abraham apa yang aku lakukan ini? Tuhan berpikir, apakah aku menyembunyikannya? Saya nggak usah ngomong sama Abraham lah. Nanti saya akan langsung binasakan. Tapi ingat, karena Abraham adalah sahabatnya, pada akhirnya dia tidak jadi menyembunyikan hal itu kepada Abraham. Saya baca berikutnya 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Itu kata Allah. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, itu Allah mengatakan itu dalam hatinya. Sebab aku telah memilih dia. Kata Allah gini, aku telah memilih dia kok. Dia akan nanti akan menjadi bangsa yang besar. Kok saya menyembunyikan? Dan itulah sahabat. Itulah sahabat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Aku telah mengutus dia, kok saya menyembunyikan? 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepada aku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Allah masih belum cerita ke Abraham. Abraham datang mendekat dan berkata kepada Tuhan, dikatakan begini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan fasik? Nah, ini kan Allah mau melenyapkan nih. Dia mau melenyapkan Sodom dan Gomora ini. Tapi Abraham sih udah feeling ya. Dia sudah punya perasaan, udah firasat nih, kayaknya mau dihanguskan ini, mau dibinasakan sama Tuhan. Akhirnya udah Abraham memancing. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau, E-nya huruf besar, apakah Tuhan akan melenyapkan orang-orang bersama-sama dengan orang-orang benar bersama-sama dengan fasik? Apakah engkau melenyapkan juga Tuhan orang-orang benar di sini? Karena di tengah-tengah orang fasik ini ada juga orang-orang benar Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Coba, berani ya Abraham ngomong itu sama Tuhan ya. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan, pikirkanlah Tuhan. Tapi ingat, kalau dia bukan sahabat Allah, belum tentu dia berani. Belum tentu dia berani. Cobalah kalau misalnya saudara di kantor, saudara dekat dengan pimpinan, sahabat dengan pimpinanmu. Kalau kau sudah dekat dengan pimpinanmu, pasti kau berani ngomong, Pak, apa tidak sebaiknya begini Pak? Bapak tidak boleh begitu dong. Masa Bapak nyakitin hati orang lain Pak? Nggak boleh dong Pak. Tapi karena kita sahabatnya, pasti bosnya bilang gini, oh iya juga ya, makasih ya kamu telah ngingetin saya. Nah, di sini juga Allah tidak marah. Meskipun dia diprotes, dikritik sama Abraham. Kenapa? Karena dia sahabat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berfirman. Tuhan mengatakan begini, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Ternyata Allah mendengarkan permintaan daripada Abraham. Dan seterusnya. Intinya, sebagai sahabat tidak menyembunyikan sesuatu.
Allah sekalipun tidak menyembunyikan sesuatu kepada Abraham. Dia mau membinasakan Sodom, tapi karena permintaan Abraham, akhirnya dia terserah kepada Abraham. Oke, sesuai permintaanmu Abraham, kalau ada, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Makanya saudaraku, di dalam rumah tangga, ya, meskipun keluargamu jauh dari Tuhan, tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan seisi keluargamu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini esensi daripada ayat ini. Ada 50 orang saja dalam Sodom yang benar, maka Tuhan tidak jadi membinasakan Sodom itu. Ya. Apalagi kualitasnya, penyerahan yang sungguh, penyerahan hidup yang sungguh, ketaatan yang sempurna. Taat walau sulit. Ibrani pasal 11 ayat 8-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Karena iman ia diam di tanah dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham tidak pernah berbantah-bantah kepada Tuhan. Coba kalau misalnya kita, otak, kamu ke Australia, di mana? Udah kamu ke Australia, cari aja desa terpencil di sana, kamu tinggal di sana. Atau oke lah, Australia mungkin masih ada orang Kristen di sana. Kamu ke ini, ke Arab, di mana? Udah cari desa terkecil di sana, kamu tinggal di sana. Otak kan pasti mikir, apa iya? Nanti kamu di sana buka pelayanan, wah, apa iya? Saya bunuh diri di sana apa? Itu tanah Arab, saya disuruh buka pelayanan. Pasti mikir, pasti semalaman nggak bisa tidur, besok nggak bisa tidur lagi, 3 hari tipes dia, 4 hari nggak makan, 5 hari masuk rumah sakit. Kenapa? Hanya gara-gara mikirin itu. Apa iya? Nanti kalau saya bantah lagi, dibilang saya nggak nurut, nggak bantah juga, gimana ini? Kan nggak mungkin. Dan ini bukan hanya otak, mungkin kita juga sama. Sebagai manusia, kita pasti pakai, ya, kita pasti pakai akal pikiran kita, pasti berbantah. Kecuali kalau misalnya otak disuruh, otak, kamu balik ke Nias, kamu tinggal di kota Monustoli, di situ ada rumah udah dibangun 7 lantai, kamu tinggal di situ. Katanya kapan? Sekarang iya, dikumpulin langsung bajunya, pulang dia. Kenapa? Memang enak di sana. Ya, tanah kelahirannya disediakan lagi rumah 7 lantai. Tapi ini kan disuruh ke Arab, suruh buka pelayanan. Nah sama, Abraham ini disuruh oleh Tuhan ke tempat yang dia tidak tahu. Pertanyaannya, Abraham berbantah enggak? Abraham berbantah enggak? Tidak. Maka itulah artinya penyerahan yang sungguh, taat yang sempurna, tidak tawar-menawar. Kamu pelayanan WL ya? Aduh, jangan dulu lah. Ini suara saya ini serak-serak becek. Nanti kalau saya jadi WL, semua nanti pada pingsan. Ada alasannya macam-macam. Udah saya di belakang layar aja loh. Tuh kapan kamu melayani? Tunggulah gerakan Roh Kudus. Suara saya ini bagusan radio rusak loh daripada suara saya. Apa nanti kalian nangis? Ayo, coba pikirkan itu, pakai otak. Ngeles kan? Berbantah-bantah. Kamu pelayanan musik besok ya? Aduh. Sebenarnya saya itu talentanya di belakang layar loh. Tidak harus di depan. Kan kita harus rendah hati. Ya, tidak boleh membanggakan diri di depan. Dia karena iblis juga memakai Alkitab kan?
untuk menyesatkan. Iblis itu juga menggunakan ayat Alkitab untuk menyesatkan. Ya sama juga orang-orang sekarang. Kan firman Tuhan mengatakan, jangan engkau meninggikan hatimu, rendahkanlah hatimu, karena engkau akan nanti dibesarkan, ditinggikan. Ada. Dia masih menggunakan ayat Alkitab tuh. Berbantah-bantah. Tapi Abraham ketaatannya adalah sempurna. Walau sulit, dia tidak pernah berbantah. Hanya aja dikatakan di sini. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat. Kamu melayani musik, siap. Melayani musik. Kayak hari ini kan, saya diperintahkan sama evangelis Rian. Besok Bapak Talu jadi khotbah ya, siap. Kenapa? Saya lagi sibuk. Oh siap. Harus siap dong jadi prajurit Allah. Puji Tuhan. Ya. Jangan siap aja kalau nanti kita makan di restoran ya. Jangan itu aja siapnya siap, semua juga siap begitu mah. Jadi kalau disuruh kerja, suruh pelayan, siap dong. Tapi bukan cuma hanya siap-siap aja. Harus juga benar-benar persiapan, bergumul juga, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Jangan juga hanya siap-siap nekat, tetap persiapan. Itu namanya pelayanan yang sungguh. Abraham langsung berangkat. Nggak ada tawar-menawar. Berangkat. Siap Tuhan, saya akan berangkat. Itulah dia sahabat. Itulah kualitas daripada iman Abraham. Apalagi ketulusan yang sempurna. Ya. Mengalah terhadap Lot. Kita nggak usah baca. Tapi tahu kan ceritanya Lot? Abraham dengan Lot. Ya. Ketika dikasih pilihan, ya ketika gembala-gembala domba mereka itu berantem karena mereka sama-sama kaya, ya. Jadi ternak-ternak mereka tidak cukup lagi di tanah itu. Akhirnya kata Abraham gini, Lot, daripada kita berantem, ya, daripada gembala-gembala kita berantem, ayolah sini, ikut saya. Dibawalah ke atas gunungan. Lot, layangkan matamu Lot. Pilih mana yang kamu mau. Kalau kau pilih kanan, aku di kiri. Kalau kau pilih kiri, aku di kanan. Silakan Lot. Lalu Lot melayangkan matanya, dia melihat tanah ini, wah subur sekali. Wah, kalau saya memilih ini nanti ternak-ternak saya akan subur, saya semakin kaya raya. Ini aja paman, kan Abraham kan pamannya. Ini aja om, dah mana bayar? Paman itu bayar. Devan dapat satu lagi ilmu pengetahuan bahasa Lias. Paman itu bayar. Ini aja bayar. Oh ya udah, silakan. Berarti saya di sebelah kiri. Lot mengalah dengan tulus, bukan karena ngambek. Kalau ngambek kan, ini aja bayar. Oh ya udah, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja. Kamu pilih itu kan, kita lihat aja nanti. Lihat aja kalau kamu tidak hancur nanti kamu di situ, ya. Itu namanya nggak tulus, itu namanya itu ngambek, ya. Ngambek dan ngambil. Dia, oh ya udah lo silakan. Tetapi karena Abraham ini sahabat Allah, walaupun dia memilih sebelah kiri yang menurut pandangan orang tidak subur, tetap diberkati oleh Allah. Itulah kalau kita terus. Kenapa? Abraham ini memiliki ketulusan yang sempurna. Puji Tuhan. Tulus setulus-tulusnya. Ambil lalu ambil. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh, nggak pernah ngedumel, ya, nggak pernah berlidah dua, berlidah dua kayak ular, ya, omongannya di sana beda, omongannya di sini beda. Mungkin harapannya itu, lo silakan pilih lo. Mungkin harapan Abraham itu ya, mana tahu kan karena saya ini kan pamannya, ya, masa sih dia kasih sama pamannya tanah yang kering? Nggak mungkin lah. Ya, tapi cobalah, pengen tahu hati anak ini. Ternyata lo milih tanah yang subur. Ya.
Tapi pada akhirnya Tuhan lebih memelihara Abraham, lebih memberkati Abraham. Puji Tuhan. Haleluya. Apa pentingnya menjadi sahabat Allah, saudaraku sekalian? Pentingnya menjadi sahabat Allah, satu, makin mengasihi Allah dengan pola yang benar. Ya, makin mengasihi Allah dengan pola yang benar. Kalau kita punya sahabat, tentu kita mengasihi dia dengan pola yang benar. Kalau istri kita posisikan sebagai sahabat kita, maka kita mengasihi dia dengan pola yang benar. Tidak boleh menyakiti dia, tidak boleh menyinggung perasaannya. Kalau kita memposisikan anak-anak kita sebagai sahabat, maka kita juga akan menjaga mereka dengan baik-baik. Ya, walaupun menurut anak-anak itu yang kita sampaikan itu sakit, tidak sesuai dengan maunya mereka, hajar aja, yang penting demi kebaikan mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ada 3 level pernyataan kasih Allah, kasih kepada Allah. I love you because I need you. Aku mengasihimu karena aku membutuhkanmu. Asik. Puji Tuhan. Haleluya. Ini biasanya saya pernah baca di tulisannya Joy ini di atas meja. Tapi saya nggak tahu dia bilang ke siapa. Dia hanya nulis aja I need you. Dia kira saya nggak tahu bahasa Inggris. I need you. Joy, ini kamu tulis buat siapa? Buat nenek om. Masa namanya nenek bisa bahasa Inggris? Ya, itulah om. Dibohongi orang tua. Aku mengasihimu karena aku membutuhkanmu, ya. Kita mengasihi Allah karena kita membutuh Allah. I love you because I am a Christian. Aku mengasihimu karena aku adalah orang Kristen, pengikut Kristus maksudnya. Kemudian aku mengasihimu karena kamu adalah Tuhan dalam hidupku. You are my Lord in my life. Jadi ini ada 3 level pernyataan kasih kepada Allah. Tuhan, aku mengasihimu karena aku membutuhkanmu, karena aku pengikutmu, karena engkau ada di dalam hidupku. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, maka persahabatan kita kepada Allah tidak pernah kita dustai. Puji Tuhan. Haleluya. Pentingnya menjadi sahabat Allah lagi, menikmati kehadiran Allah dalam tiap situasi. Situasi susah, kita harus menikmati kehadiran Allah. Situasi senang, nikmati kehadiran Allah. Apapun kondisinya, nikmati kehadiran Allah. Jangan hanya menikmati kehadiran Allah ketika kau senang. Kayak Pak Guru baru lagi lulus proposal, menikmati kehadiran. Terima kasih Tuhan, Engkau baik banget Tuhan. Tuhan baik sekali Tuhan. Aku lulus proposal. Tapi ketika nggak lulus misalnya, Tuhan. Dan Tuhan melulu. Ini nggak lulus nih. Enggak ya. Kalau jadi sahabat itu, sahabat Allah, dalam situasi apapun, susah, senang, kalah, menang, harus menikmati hadiran Allah. Kemudian mampu mengasihi sesama dengan kasih ilahi, kasih agape. Ya, tahu kasih agape kan? Kasih agape itu kasih dengan tulus, memberikan tanpa mengharapkan balasan. Ya. Jangan memberikan sesuatu karena mengharapkan balasan. Kasih ini cobalah dulu lah, senangin dia dulu lah, kasih sama dia ini dulu lah. Kenapa? Saya berharap nanti di belakang hari dia pasti nolongin saya. Wah, nanti di belakang hari, harapan besar ini. Itu bukan kasih agape, saudaraku sekalian. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tulus, seperti Allah, seperti Yesus, rela mati di kayu salib. Emang dia mengharapkan balasan dari kita? Emang dia mengharapkan balasan nanti kalau saya mati di kayu salib, saya juga mengharap nanti mereka semua harus ikut saya semua? Ini enggak. Buktinya sekarang pengikut Kristus tidak semua orang di dunia ini. Ya. Makanya kan Yesus itu mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan karena kematian Yesus. Hanya orang-orang yang percaya. Dia rela mati, tapi dia kasih hak kebebasan, free will. Silakan. Yang ikut saya silakan, nanti kau diselamatkan.
Yang ikut dunia silakan, saya juga tidak memaksa. Nah itulah kasih agape. Dia melakukan tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Puji Tuhan. Ya, saya rasa anak muda di sini juga pasti punya kasih agape ya. Amin. Mereka juga kalau dekat-dekat sama cewek, mereka tidak punya tujuan apa-apa kok. Karena benar-benar mengasihi seperti Yesus. Amin. Walaupun pada akhirnya pengen juga jadi dinikahin. Amin. Tuh, saling nunjukkan. Nah, sebenarnya yang nunjuk itu dia juga seperti itu. Harus punya kasih agape seperti Yesus. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari jadilah sahabat Allah yang benar. Jadi sahabat Allah yang benar. Sahabat yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Kalau kau mengasihi Allah, engkau tidak melihat Allah dengan matamu sendiri. Kalau kau mengasihi Allah, kasih terlebih dahulu sesama. Puji Tuhan. Kasih sesamamu dengan tulus, dengan sempurna, ya, dengan tidak munafik. Kasih dengan tulus dan ikhlas. Ya, dengan demikian berarti kamu juga telah menjadi sahabat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang singer ke depan dan pemain musik. Kita akan pujian buat Tuhan. Apa yang tadi? Yesus sahabatku. Tak sekalipun. Saya ulang kita pakai berdiri Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir pujian ini saya minta pendeta PH Reva untuk berdoa syafaat bagi kita.
sampai pada hari ini Tuhan Yesus, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji memuliakan Engkau. Dan hingga pada akhir ibadah kami mendengarkan firman-Mu, belajar dari satu tokoh yang bernama Abraham, menjadi sebagai sahabat-Mu hingga sampai pada akhir hidupnya. Bahkan ia menjadi tokoh yang dikenal hingga sampai sekarang ini. Tuhan, senantiasa biarlah setiap kehidupan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu, dan biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi sahabat yang sejati untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini anak-anak-Mu juga bersaksi Tuhan, baik bersaksi dari pengalaman kehidupan mereka sepanjang minggu ini, bersaksi juga menaikkan pujian bagi Engkau. Tuhan telah mendengarkan itu, dan biarlah setiap kehidupan mereka akan terus Tuhan menyertai dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, bahkan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk pimpinan sidang di tempat ini, bahkan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Senantiasa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menolong dalam apapun yang dia kerjakan. Sebagai aparat sipil negara juga Tuhan Yesus, Engkau akan menolong. Keluarganya juga Tuhan akan menolong. Dan setiap apapun yang tujuan hidup ke depan senantiasa ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan pimpinan jemaat-Mu pada hari ini kepada kami. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Biarlah juga pengurapan-Mu akan terus mengalir di dalam setiap kehidupannya Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tempat ini juga Tuhan akan berkati. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengurapi, mempersiapkan setiap kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Persiapkan setiap apapun bagi mereka Bapa untuk melayani Engkau. Bahkan hati pikiran mereka, berikan mereka niat untuk belajar dalam setiap dimensi apapun. Setiap apapun yang mereka pelajari akan menjadi pelajaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk jemaat yang sudah Tuhan utus, Tuhan tempatkan untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk digembalakan di tempat ini. Tuhan tolong, dan keluarga-keluarga umat-Mu juga Tuhan akan memberkati senantiasa. Engkau akan menolong setiap kehidupan mereka, anak-anak mereka yang merindukan juga keturunan, juga Tuhan akan senantiasa memberkati. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi, Tuhan mendengar setiap doa pergumulan mereka. Tuhan akan melihat setiap apapun yang mereka kerjakan, maka tangan Tuhan akan turun memberkati dan menolong setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk para pelayan yang sudah menyediakan waktu untuk melayani Engkau pada hari ini. Tuhan juga telah menolong dan juga Tuhan telah memberkati setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk lembaga yang baru saja kami jalankan melalui gereja di tempat ini Bapa. Tuhan menolong. Sentra Nusa di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap mahasiswa dan mahasiswi yang sudah Tuhan tempatkan untuk belajar, kami tahu Tuhan ini baru step pertama yang kami lalui. Dan biarlah hari demi hari Tuhan akan memanggil orang-orang yang akan mau belajar, menjadi seorang teolog, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang negarawan, menjadi seorang pribadi yang memiliki tingkat toleransi yang paling tinggi di negara ini. Sehingga para dosen yang akan menolong mereka untuk masuk ke dalam step itu, Tuhan juga akan mempersiapkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja kami, khususnya di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Grand Wisata. Tuhan akan menolong. Jika ini sudah berdiri hampir 2 tahun, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong, Tuhan telah menuntun kami. Dan kami yakin juga Tuhan, hari demi hari kehidupan kami, Tuhan akan terus menolong gereja ini, melengkapi dan juga akan mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh gereja ini. Gereja Pentakosta Indonesia di seluruh Indonesia ini Bapak, khususnya juga di wilayah Nias, Engkau akan terus menolong dan memberkati Tuhan.
Jika gereja ini sudah berjalan hingga sampai berpuluh tahun, maka Tuhan akan terus menyertai dan menolongnya hingga sampai beberapa puluh tahun ke depan, dan Tuhan akan tetap beserta di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara kami yang tercinta ini Bapa. 9 bulan lagi Tuhan, maka akan terjadi pemilihan umum di negara ini secara serentak, baik pemilihan pimpinan daerah, baik juga pemilihan para anggota-anggota dewan yang mewakili rakyat, baik juga pemilihan yang memimpin negara ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu persiapan setiap aparat sipil negara yang berkaitan di dalamnya. Tuhan akan senantiasa memberikan hati yang jujur, hati yang melayani, dan biarlah pemimpin yang akan Engkau tempatkan nanti di negara ini akan melanjutkan setiap visi misi negara ini, pembangunan negara ini, sehingga ini menjadi negara yang maju, bukan hanya menjadi negara yang berkembang, tetapi negara ini akan menjadi negara yang maju, sehingga kami juga senantiasa sejahtera, bahagia ketika ada di dalam negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih peribadatan kami seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan terus menolong kami, Tuhan akan terus membimbing dan menyertai setiap kehidupan kami. Perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong setiap langkah kehidupan kami. Tuhan akan terus menyelamatkan kehidupan kami dari segala cobaan-cobaan, mara bahaya yang akan mencoba merongrong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau. Kiranya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan akan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar, melihat, menyendengkan telinga-Mu dalam setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan bersatu sejenak. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, amin. Amin. Engkau yang percaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, mari lambaikan tanganmu tinggi. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita.